Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Waspada, komplotan pencurian sepeda motor beraksi di rumah indekos Putri, kawasan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Kondisi jembatan besi di Desa Harimau Tandang, Ogan Ilir rusak parah. Keselamatan warga terancam. Penumpang kereta api di stasiun Martapura melonjak hingga 100% lebih. Kita awali informasi pertama. Waspada, komplotan pencurian sepeda motor beraksi di rumah indekos Putri, kawasan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Tak tanggung-tanggung, 2 sepeda motor dibawa kabur dalam waktu bersamaan. Diduga komplotan curanmor ini kerap beraksi di Kota Palembang. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di rumah indekos Putri, kawasan Jalan Ahmad Yani, Lorong Kadir, Kota Palembang pada Senin lalu. 2 pelaku menggasak 2 unit sepeda motor di tempat parkir indekos. Aksi komplotan curanmor sempat terekam kamera pengawas saat membawa kabur sepeda motor. Kejadian pencurian sepeda motor terjadi saat malam hari. Korban baru mengetahui 2 sepeda motor raib dibawa kabur saat pagi hari. Diduga para pelaku merusak rantai gembok di pintu pagar indekos dan sudah mengincar sepeda motor jauh hari. Kalau ini yang di sini Wiko, langsung Wiko motor Genio sama motor apa sih kok? Beat kalau salah ya. Itu dari rekaman CCTV berapa orang tuh, Pak? Wow, 2 orang. Itu tugasnya gimana tuh, Pak? Yang 2 orang, satu nunggu di sini, satu nunggu di sini posisinya kan? Modusnya biasa lah. Jadi 2 kali ngunjal. Itu dalam rentang waktu berapa menit pelaku menggasak Sampai 30 menit. Ini motor pertama kalau lihat CCTV dia langsung ke belakang, kalau yang kedua dia langsung ke depan. Ini penghuni kos waktu itu nggak ada yang bangun, Pak? Tidak ada yang bangun. Diduga para pelaku merupakan komplotan curanmor yang kerap beraksi di wilayah Kota Palembang. Berbekal rekaman kamera pengawas dan keterangan para saksi, korban telah melaporkan kasus pencurian sepeda motor ke pihak kepolisian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Bermaksud hendak perbaiki rumahnya, seorang warga di Kota Palembang menjadi korban pencurian sejumlah material bangunan. Diduga para pelaku masuk melalui jendela rumah korban. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Keinginan Denny Martin, warga Jalan Temon, Ilir Barat 1, Kota Palembang untuk memperbaiki rumahnya harus tertunda. Beberapa material bangunan raib dicuri maling. Akibatnya korban menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Korban baru mengetahui rumahnya telah dibobol maling setelah mendapatkan kabar dari tukang bangunan yang hendak bekerja. Diduga para pelaku masuk ke dalam rumah dengan membobol jendela yang sudah mengincar jauh hari. Kang itu nelpon bahwa katanya itu hilang 4 dus katanya, sama hilang kabel gulungan, ini sama kayu jati tebel itu, adalah mungkin 2,5 meter sampai 3 meter panjang itu kemarin. Totalnya berapa kerugiannya? Kalau ya totalnya ya rugi 2.100.000 itulah total. Soalnya dari keramik itu yang paling besar mahal sama jati. Para pelaku diduga beraksi pada tengah malam saat lokasi rumah korban sepi. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi lainnya, jembatan besi di Desa Harimau Tandang, Ogan Ilir, kondisinya sangat memprihatinkan. Besi penyangga jembatan berusia 20 tahun itu sudah rusak dan patah. Kondisi ini sangat membahayakan kendaraan yang melintas. Namun sejumlah warga tak punya pilihan dan tetap memakai jembatan.
Beginilah kondisi jembatan besi berusia 20 tahun di Desa Harimau Tandang, Kecamatan Pamulutan, Ogan Ilir. Jembatan sepanjang 15 meter kondisinya sangat memprihatinkan. Besi penyangga jembatan ini patah sehingga konstruksi ikut berubah. Selain patah, kondisi besi jembatan juga sudah berkarat. Meski kondisi jembatan sudah sangat berbahaya, masih banyak warga tetap melintas. Warga tak punya pilihan karena jembatan ini merupakan akses satu-satunya menuju desa tetangga dan kota Indralaya. Menurut warga, rusaknya jembatan besi ini akibat kendaraan besar kerap melintasi jembatan. Semenjak abang aspalan ini, Aspalan ini karena ada lewati mobil berat-berat itu, ya terhambat lah. terhambat. Ini bukan yang satu ini kan banyak jembatan ini. Yang 1, 2, 3 Oh, kondisinya banyak rusak. banyak rusak. Yang lebih parah yang ini. Kalau mobil sedan gimana, Pak? Kondisi Sedan jalan susah. Warga membentang beberapa potongan kayu di atas jembatan untuk dapat tetap melintasi jembatan. Warga berharap pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dapat segera memperbaiki jembatan. Sebab jika dibiarkan, jembatan akan roboh dan mengganggu roda perekonomian masyarakat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Polisi terus menyelidiki kasus kematian seorang mahasiswi yang diduga melakukan aborsi. Sejumlah saksi telah diperiksa polisi termasuk kekasih korban. Korban mengalami pendarahan setelah mengkonsumsi obat aborsi. Kamar seorang mahasiswi yang tinggal di indekos kawasan lingkungan 5 Indralaya Utara, Ogan Ilir diberi garis polisi. Mahasiswa berinisial RF diduga telah melakukan upaya aborsi hingga kondisinya kritis. Nyawa RF pun tidak tertolong setelah dilarikan sang kekasih ke rumah sakit. Kejadian bermula saat korban bersama sang kekasih berinisial DP berupaya menggugurkan kandungannya. Korban mengkonsumsi obat penggugur kandungan yang dibeli lewat loka pasar. Petaka muncul setelah korban mengkonsumsi obat lalu mengalami pendarahan hebat hingga tak sadarkan diri. Yang pertama tuh mereka ini mencoba untuk menggugurkan kandungan itu. Nah, kita beli obat dari online. Kalau keterangan dari tersangka tuh sebanyak 16 butir diminum dan dimasukin di alat kelamin kan. Nah, setelah itu pendarahan sudah terlewat banyak. Jadi polisi saat ini telah memeriksa sejumlah saksi dan terus menyelidiki kematian korban. sangka ini 6 bulan bener tuh? Apanya? Hamilnya udah 6 bulan. Saya belum tahu persis. Kita masih lidik dulu karena ini masalah dia berapa tahun, berapa lama dari usia kandungannya kita belum tahu. Kalau obat yang dikonsumsi korban? Obatnya juga sama. Ini kita masih minta dari laboratorium jenis apa obatnya ini. Dapat dari mana, Bang, informasinya? Nah, informasinya dari online. Dari online. Beli online. Artinya tidak. Kasus kematian seorang mahasiswi pada 18 November lalu sempat menghebohkan warga setempat. Sebab korban dan sang kekasih masih tercatat sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Ogan Ilir. Sementara jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Gara-gara penumpang minta diturunkan di tengah jalan, seorang pengemudi ojek daring menganiaya seorang mahasiswi menggunakan helm di kota Palembang. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku setelah mendapatkan laporan dari korban. Denny Arisandi hanya bisa terdiam tak berkutik saat digelandang polisi ke Mapolsek Seberang Ulu 2, Kota Palembang pada Senin siang. Pria berprofesi sebagai pengemudi ojek daring itu ditangkap polisi setelah menganiaya penumpangnya sendiri menggunakan helm. Akibatnya korban menderita memar pada bagian kepala. Kasus penganiayaan ini bermula saat korban merasa tidak nyaman dengan cara pelaku mengendarai sepeda motor sehingga bagian sensitifnya menyentuh tubuh pelaku.
Korban meminta pelaku untuk diturunkan di tengah jalan, namun permintaan korban membuat pelaku tersinggung dan menganiaya korban. Berdasarkan dari keterangan korban selaku penumpang, jadi pada saat tersangka mengendarai motor, tersangka ini membawa atau mengendarai motornya dengan ngeremnya mendadak, sehingga bagian sensitif atau kewanitaan dari korban ini menyentuh tangga, sehingga korban merasa tidak nyaman dan memaksa untuk berhenti segera sebelum sampai tujuan yang awalnya dituju. Tersangka memukul korban dengan menggunakan helm ini ya? Berapa kali dipukul? Sekali, Pak. Satu kali dipukul. Pukulnya di bagian kepala. Bagian kepala sih. Polisi telah menyita barang bukti berupa helm. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.